teman-teman milenial, kembali lagi bersama aku Putri Andriana tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial dan masih membahas soal serba-serbi kopi Nusantara. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia itu sebenarnya adalah salah satu negara yang menghasilkan kopi terbesar di dunia. Makanya nggak heran hampir setiap daerah di Indonesia itu memiliki kebun kopi yang terkenal. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang menghasilkan kopi terbesar di dunia. Makanya nggak heran biasanya masing-masing kota ya di Indonesia itu memiliki kebun kopi. Nah, berikut cara-cara yang khas dalam pengolahannya, cita rasa dan karakteristik yang dihasilkan pun biasanya beragam dan lantas menjadikan produk kopi Nusantara ini kian populer. Ini ada beberapa jenis kopi Nusantara beserta karakteristiknya ya yang bakal aku jabarin satu-satu. Yang pertama, ini yang paling banyak dikenal orang yaitu kopi Arabica Aceh Gayo dari Sumatera. Memang daerah Aceh ini tuh terkenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. Variannya yang paling terkenal itu varian kopi Aceh Gayo. Dan kopi ini tuh merupakan jenis Arabica yang tumbuh di dataran tinggi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan juga Gayo Lues. Salah satu kopi ciri khas dari kopi Aceh ini yaitu kopi ule kareng, di mana nama ini diambil dari suatu tempat di Banda Aceh yang terkenal akan kopinya. Ciri khasnya itu warna kopinya itu sangat pekat banget dan juga biji kopi Aceh ini tuh berasal dari hasil proses yang panjang. Nantinya biji kopi itu akan dimasak di oven selama kurang lebih 4 jam penuh sampai mencapai kematangan sekitar 80%. Setelah itu biji kopi akan ditambahkan gula serta mentega dengan takaran yang telah disesuaikan. Dan yang terakhir, berdasarkan review internasional, kopi Gayo ini memiliki rasa yang unik dibandingkan jenis kopi Arabica pada umumnya. Kopi Gayo sendiri ini memiliki aroma yang sangat tajam dan selain itu kopi Gayo itu tidak memberi bekas rasa pahit yang lekat di lidah setelah meminumnya. Berbeda dengan kebanyakan jenis kopi lainnya yang meninggalkan aftertaste pahit, tapi kalau misalnya kopi Gayo ini tuh justru tidak meninggalkan aftertaste yang pahit. Ini biasanya kopi Gayo adalah kopi Indonesia nomor 1 yang dicari para pemula ya, yang maksudnya mereka tuh baru mau nyoba-nyoba minum kopi Indonesia. Biasanya pertama kali dicari itu adalah kopi Gayo karena memang terkenal banget dengan kepekatannya dan juga kekentalannya. Karena setahu aku memang orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang senang minum kopi tuh yang kental atau yang pekat. Makanya nggak heran kopi Aceh Gayo tuh jadi salah satu kopi Indonesia yang favorit. Tapi selain kopi Aceh Gayo yang nggak kalah terkenal di mancanegara yaitu ada kopi Arabica Kintamani dari Bali. Jadi memang selain pesona wisatanya yang sangat terkenal di dunia teman-teman, Bali itu juga mempunyai permata yang tersembunyi yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Dan di daerah Kintamani Bali itu juga memiliki kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari kopi lainnya. Di mana kopi di sini itu bercita rasa bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Untuk proses pengolahan kopi Kintamani ini tuh masih dilakukan secara tradisional menggunakan metode irigasi Bali. Pengolahan secara manual itulah yang lantas mengeluarkan aroma kopi yang lebih kuat. Dan rasa pertama kali ketika kalian cobain kopi ini yaitu pahit, terus sedikit asam, tapi tetap ada rasa manisnya juga meskipun tidak dominan setelah kalian meneguk dan juga mengalir di tenggorokan. Jadi memang kopi Bali ini tuh adalah salah satu kopi yang terkenal dengan fruity atau rasa kopinya. Bahkan bagi masyarakat Bali, rasa kopi seperti ini tuh mengajarkan kehidupan, yaitu merasakan pahit lebih dulu kemudian nanti merasakan manisnya. Waduh, ternyata ada filosofinya teman-teman. Dan jenis kopi Kintamani ini juga dikenal dengan sebutan origin coffee. Kopi ini juga sudah banyak tersebar di beberapa belahan dunia. Sebut saja seperti negara Jepang, Prancis, dan juga negara Eropa lainnya. Tapi kalau Bali sama kopi Aceh Gayo itu kan memang sudah terkenal sampai keluar Indonesia ya. Nah, kopi yang satu ini tuh sebenarnya enak banget, cuman masih banyak nih yang belum tahu, yaitu kopi Lampung. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Provinsi Lampung ini tuh terkenal dengan kopi berkualitas terbaiknya, khususnya di daerah Lampung Barat, di mana kopi ini tuh memiliki jenis kopi dengan tekstur paling lembut dan juga halus. Untuk karakteristiknya, kopi Lampung memiliki bau seperti coklat dan juga rempah-rempah, bahkan kualitasnya pun sangat bermutu baik. Rasa kopinya juga cukup kuat dan metode dry processing yang digunakan dalam pengolahan biji
kopi Lampung ini pun diyakini sebagai asal mula cita rasa dan karakteristik yang kuat di dalamnya. Jadi dengan adanya kopi Lampung ini tuh dapat kita simpulkan bahwa dengan pengolahan kopi yang berbeda itu tuh menghasilkan rasa kopi yang berbeda juga. Nah, terus selanjutnya kita agak jauhan dikit lagi, yang terkenal yaitu kopi Arabica Toraja. Jadi pada abad ke-18, komoditas kopi ini menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Karena menikmati kopi tidak memandang kelas sosial, jadi siapapun berhak minum dan juga menikmati kopi khas Sulawesi Selatan tersebut. Dan sesuai dengan namanya, Toraja ini merupakan nama sebuah tempat ditanamnya kopi ini yang berada di Sulawesi Selatan. Proses olahan kopi Toraja ini masih menggunakan metode giling basah, di mana menghasilkan aroma yang khas dan membuat kopi Toraja ini terkenal di dalam negeri, bahkan sampai ke mancanegara. Dan hebatnya lagi, saat ini kopi Toraja itu dianggap sebagai minuman premium, bahkan sudah dipatenkan oleh perusahaan Jepang yang bernama Key Coffee sejak tahun 2005. Dianggap sebagai salah satu jenis kopi yang terbaik, kopi Toraja ini memiliki dua varian, yaitu Toraja Arabica dan juga Toraja Robusta. Keduanya sama-sama memiliki rasa dan kualitas kopi yang sangat menggambarkan khas Indonesia banget, seperti kayu manis atau kapulaga. Bahkan rasa kopi ini tuh tidak terlalu kuat dan aftertaste-nya pun terasa lembut dan halus di langit-langit mulut. Karena kan memang kita tuh kadang-kadang males ya kalau misalnya kita minum kopi yang terlalu pekat atau terlalu kental, tapi itu nantinya ngebekas di langit-langit mulut. Nah, tapi jangan sedih karena kopi Toraja ini adalah kopi yang aftertaste-nya itu sangat aman di langit-langit mulut kita. Tapi tadi kita udah bahas yang jauh-jauh ya, ternyata Pulau Jawa tuh juga punya kopi yang khas atau dikenal dengan kopi Arabica Java Ijen Raung. Ini adalah salah satu kopi Nusantara Indonesia yang berasal dari daerah Bondowoso, Jawa Timur. Kopi ini memiliki cita rasa yang tidak hanya nikmat tapi juga sangat unik. Cita rasa yang khas pada kopi Jawa Ijen Raung ini adalah perpaduan antara asam Jawa dengan pedasnya. Perpaduan antara pedas dengan sedikit rasa aroma jahe dan rasa pahit dari kopi ini tuh menghasilkan rasa yang tidak terasa pekat. Dan menariknya lagi ada aroma bau yang sangat khas, yaitu bau bunga hutan. Dan saking menariknya dan juga uniknya, kopi Jawa Ijen Raung itu pernah mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nggak heran kalau misalnya penggemarnya itu banyak dan saat ini itu semakin meningkat, terutama di kalangan para pecinta kopi. Dan tidak hanya disukai oleh para pecinta kopi di lokal saja, kopi ini juga disukai oleh wisatawan luar. Nah, terus selanjutnya kopi Nusantara lainnya itu kopi Liberica Rangsang Meranti dari Riau, atau yang juga disebut dengan kopi gambut. Kenapa disebut kopi gambut? Karena kopi ini tuh bisa tumbuh subur di tanah gambut yang sebenarnya susah sekali ditanami. Tapi keunikan itulah yang justru membawa berkah bagi desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Barat, di mana lahan gambutnya itu bisa dimanfaatkan sebagai kebun kopi Liberica. Tidak ada kopi asli Indonesia yang dipandang sebelah mata oleh dunia, termasuk juga kopi Liberica Meranti ini. Dan alasannya pun jelas, karena kopi ini tuh memiliki cita rasa yang langka. Bahkan kopi ini sudah mendapat sertifikat indikasi geografis. Dan untuk dari segi rasanya, kopi gambut dari Riau ini tuh punya karakteristik rasa yang sangat unik. Ada perpaduan antara rasa nangka dan juga coklat. Bahkan kadang kalian itu nggak perlu menambahkan gula, karena memang si kopi ini tuh basicnya rasanya tuh udah saking manisnya banget. Dan kopi Liberica Rangsang Meranti ini juga termasuk kopi yang clean, dimana setelah diseduh kopi ini akan meninggalkan aftertaste manis yang didominasi oleh nangka. Jadi memang kalau misalnya para pecinta kopi ini biasanya yang pertama kali ditanyakan ke pedagang kopi adalah ini aftertaste-nya tuh seperti apa. Jadi kan masing-masing orang tuh memiliki selera yang beda-beda ya. Ada yang suka aftertaste-nya tuh pahit, ada yang suka justru aftertaste-nya asam, atau yang justru suka aftertaste manis. Nah, kopi Nusantara di Indonesia itu masing-masing juga memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, selanjutnya masih ada lagi. Ini adalah kopi yang berasal dari Flores atau sering dinamakan kopi Flores Bajawa. Kopi ini ditanam pada ketinggian 1000 sampai 1550 meter di atas permukaan laut. Di perkebunan kopi yang berada di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur ini, masyarakat lokalnya itu sebagian besar memang menjadi petani kopi Bajawa. Di mana kopi Nusantara berjenis Arabica ini pun sudah mendunia juga, guys. Dan juga untuk cita rasanya memiliki ciri khas rasa nati atau kacang-kacangan dan karamel yang khas. Aromanya pun dapat menggiurkan setiap orang yang menghirupnya.
Dan tekstur dari kopi Bajawa juga cukup kental dan sedikit asam, namun tetap aman bagi kalian yang memang memiliki asam lambung. Sebenarnya balik lagi, aman atau tidaknya itu tergantung kadar kalian mengkonsumsinya. Kalau misalnya terlalu berlebihan, itu juga tidak baik untuk lambung, jantung, migrain, dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya kan tadi kayak yang aku bilang di awal, Indonesia tuh punya kopi Arabica tapi juga punya kopi Robusta. Nah, kopi Robusta yang terkenal tuh salah satunya adalah kopi Robusta Temanggung. Memang Kabupaten Temanggung ini tuh terletak di wilayah Jawa Tengah dan merupakan salah satu penghasil kopi Robusta di Indonesia. Rasa kopi Robusta Temanggung ini tuh sangat disukai oleh banyak orang karena mirip seperti kopi mocha, yaitu kopi yang memiliki badi yang utuh serta aroma yang mirip tembakau dengan rasa pahit pekat dan juga mendominasi. Namun itulah yang membuat kopi Robusta ini tuh sangat otentik dan juga digemari. Bahkan pasar ekspornya sudah mencapai negara-negara Eropa, Timur Tengah hingga ke Amerika Latin. Nah, selanjutnya ada lagi kopi Papua. Siapa sih yang nggak suka kopi Papua? Karena ini memang enak banget. Biasanya kopi Papua itu namanya kopi Papua Wamena. Di mana ini adalah kopi yang ditanam di lembah Balin Pegunungan Jaya Wijaya Wamena dan berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di Wamena itu berkisar antara 15 sampai 20 derajat Celcius yang pada akhirnya menjadikan sebagai wilayah penanaman kopi yang ideal. Dan istimewanya lagi, kopi ini tuh ditanam menggunakan alat tradisional. Selain itu, tanahnya yang sangat subur itu membuat penanamannya tanpa menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida. Hal tersebut menjadikan kopi Wamena ini sebagai kopi organik sehingga baik untuk kesehatan. Dan ketajaman aroma dengan cita rasa yang ringan itu tuh merupakan ciri khas dari kopi Nusantara dari bagian timur Indonesia ini. Mirip kopi Bali yang memiliki rasa floral, kopi Papua Wamena ini juga dilengkapi dengan nuansa harum coklat dan herbal. Jadi aftertaste-nya tuh agak-agak smoky. Kalau misalnya kalian nanti setelah meminumnya tuh rasa smoky-nya tuh menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri dari kopi Papua Wamena ini. Teksturnya yang lembut dan tidak berampas juga sangat ramah di mulut. Duh, gimana nih guys, dari banyaknya jenis kopi Nusantara yang tadi udah aku sebutin, kira-kira kalian tuh udah cobain yang mana sih? Nah, kebetulan aku tuh sudah hampir semua kopi tadi udah pernah aku cobain karena aku adalah salah satu pecinta kopi. Mau kopi susu, mau kopi hitam, aku tuh suka banget. Tapi aku tuh suka banget kopi hitam yang diseduhnya tuh bukan ditubruk atau diseduh pakai air larut gitu ya. Aku tuh lebih suka kopi-kopi yang memang dibuatnya tuh pakai manual brew. Karena apa? Karena tuh teksturnya jadinya tidak begitu mengental dan rasanya tuh macem-macem. Kayak tadi kopi Bali dia lebih fruity, ya kan kopi Bajawa dia tuh lebih nutty, terus kopi Papua tuh dia tadi rasanya tuh lebih pekat dan juga coklat. Jadi memang setiap kopi di Indonesia tuh memiliki ciri khas masing-masing dan semakin kalian sering nyobain itu kalian akan semakin semakin bisa membedakan rasanya masing-masing. Jadi buat kalian para pecinta kopi jangan minum kopi susu doang, boleh kalian nyobain kopi hitam khas Nusantara di Indonesia karena memang kopi di Indonesia itu patut banget aku acungi jempol, semua rasanya enak dengan karakteristiknya masing-masing. Duh, aku tuh paling semangat banget kalau ngomongin soal kopi karena aku adalah salah satu pecinta kopi. Tapi nggak cuman itu aja, aku masih ada bahasan lain tentang kopi Nusantara di Indonesia. Jadi buat kalian yang kepo, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Yeay teman-teman milenial, balik lagi bersama aku tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Yuk kita lanjutin obrolan kita soal kopi Nusantara di Indonesia. Jadi selain memang Indonesia tuh dikenal dengan produksi kopinya luar biasa ya. Luar biasa tuh dalam arti jenisnya beda-beda, jumlahnya banyak, bahkan terkenal sampai ke mancanegara. Ternyata Indonesia tuh juga terkenal dengan wisata tematik kopi. Dengan hadirnya wisata tematik kopi, kalian itu tidak hanya bisa menikmati kopi aja, tapi kalian juga bisa menikmati suasana pegunungan, coffee plantation atau penanaman kopi, terus kalian juga bisa merasakan aktivitas panen, bean roasting, bahkan kalian juga bisa mempelajari sejarah dan budaya daerah tersebut. Bukan sekedar hanya wisata saja, kalian juga akan mendapatkan pengalaman baru sambil menikmati kopi khas Nusantara. Duh, pokoknya wisata tematik kopi di Indonesia itu paket komplit banget. Nah, dengan adanya kemunculan wisata tematik kopi ini tuh juga dapat memberikan peluang menjadi trademark wisata nasional. Dengan begitu Indonesia akan semakin lebih mudah dikenal di mancanegara dan juga mengembangkan sektor pariwisata negara. Sampai saat ini sudah banyak beberapa daerah di Indonesia
Indonesia yang sudah menerapkan pengembangan wisata tematik kopi. Nah, kira-kira ada apa aja sih? Yuk langsung aja kita bahas wisata tematik kopi yang bisa kalian kunjungi. Yang pertama, kalau kalian pengen wisata kopi, kalian bisa ke Desa Wisata Catur di Bali. Ini adalah salah satu desa yang telah mengembangkan wisata tematik kopi sejak beberapa waktu silam. Berlokasi di Kintamani, Desa Catur ini memiliki keindahan alam yang mempesona dengan hijaunya pedesaan yang masih asri. Desa Wisata Catur merupakan sentra perkebunan dari kopi jenis Arabica. Makanya nggak heran kalau misalnya kopi di sini itu menjadi salah satu produk unggul desa tersebut. Dan tidak hanya itu saja, desa wisata ini juga kerap dikenal dengan daerah penghasil kopi Kintamani terbaik. Memiliki kopi khas yang nikmat dan pemandangan alam yang indah membuat desa wisata Catur ini tuh patut kalian kunjungi kalau misalnya kalian lagi berlibur ke Bali. Dan desa ini juga tidak pernah sepi dari para wisatawan domestik maupun internasional. Jadi kalau kalian ke sana tuh memang berasa banget wisatanya karena kalian akan ketemu para wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan selain menyuguhkan kopi dan keindahan alam, di desa ini juga kalian dapat melihat bagaimana proses membudidayakan tanaman kopi sampai ke proses panennya. Di sana kalian akan mendapatkan pengalaman, kalian juga akan mendapatkan pengetahuan serta kenikmatan alam dari kopi khas Nusantara yang kayaknya tuh sebelumnya nggak pernah kalian bayangkan sama sekali. Sangat menarik gak sih? Aku sendiri pecinta kopi belum pernah nih ngerasain wisata tematik dan dengan deskripsi tadi wisata di Kintamani itu aku jadi tertarik karena selama ini tuh aku cuma minum dan aku tahu nih nama-namanya apa, tapi aku tuh nggak pernah melihat langsung gimana proses pembuatannya. Nah, terus wisata tematik selanjutnya masih di sekitar Bali, tapi namanya tuh Bali Pulina. Jadi memang tidak hanya daerah Kintamani saja, Bali Pulina juga dapat menjadi destinasi menarik untuk wisata tematik kopi yang bisa kalian kunjungi. Di Bali Pulina itu menawarkan wisata kopi dengan spesialis kopi luwak. Bali Pulina sendiri ini terletak kurang lebih 7 km sebelah utara Ubud dan lebih tepatnya itu di Desa Pujung Kelon, Tegalalang di Kabupaten Gianyar. Desa ini juga tidak perlu diragukan lagi soal keindahan alamnya. Ketika sesampainya kalian di sana, kalian akan disambut dengan perkebunan kopi dan belajar mengenai proses pembuatan kopi luwak secara tradisional. Para wisatawan nantinya tuh akan belajar dan juga mengenal bagaimana pembuatan kopi yang menghasilkan cita rasa kopi yang aromatik. Dan ingat, ketika berkunjung ke Bali Pulina itu kalian harus memastikan menggunakan baju yang hangat dan juga nyaman teman-teman, karena wisata tematik ini berada di ketinggian 700 mdpl. Makanya nggak kaget kalau misalnya suhu rata-rata di sana itu bisa mencapai 24 derajat Celcius. Gimana nih, wisata dengan cuaca yang sejuk ditemani dengan kopi yang hangat? Bukankah itu sebagai sebuah perpaduan yang pas? Iya dong, apalagi ditambah dengan pemandangan yang memanjakan mata dan suasana yang asri akan menjadi sangat nyaman untuk kalian kunjungi. Tapi kalau misalnya kalian gak pengen ke Bali, kalian lagi di Jawa Tengah gitu ya, kalian juga bisa datang ke Dusun Kopi Sirap. Jadi wisata tematik yang satu ini tuh lokasinya ada di Semarang, Jawa Tengah, di mana Dusun Kopi Sirap ini menawarkan tema ngopi di tengah kebun kopi. Wih, gimana tuh ya rasanya ngopi di tengah kebun kopi? Ini tuh sangat beda daripada lokasi wisata kopi yang lainnya. Di Dusun Kopi Sirap ini kalian akan diberikan pengalaman untuk minum kopi yang anti mainstream banget. Pemandangan yang langsung menghadap ke Gunung Kelir ini semakin memikat hati para wisatawan yang berkunjung pastinya. Udara yang sejuk khas perkebunan kopi itu juga akan menemani kalian para wisatawan untuk melihat proses pengolahan biji kopi sejak dipetik sampai ke tahap siap untuk diminum. Di mana di Dusun Kopi Sirap ini juga menawarkan dua jenis kopi, yaitu kopi Arabica dan juga Robusta. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya teman kalian atau keluarga kalian yang lagi kalian ajak itu tidak menyukai Arabica atau Robusta saja. Di sana kalian bisa memilih sesuai dengan selera kalian masing-masing. Tapi tadi ya, selain di Semarang, selanjutnya ada wisata kopi Mesa Stila yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Ini masih di sekitar Pulau Jawa dan ternyata Magelang juga memiliki coffee plantation yang dapat kalian kunjungi. Di Mesa Stila Magelang ini hampir 90% lahan mereka dipenuhi oleh
biji kopi Robusta. Dan tidak hanya dimanjakan dengan keindahan kebun kopi saja, tapi kalian juga dapat melihat dan mengenali pengolahan kopi Robusta dari awal hingga siap untuk dikonsumsi. Lokasinya dikelilingi Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Sumbing, dan juga Telomoyo. Ini menambahkan kenikmatan minum kopi yang berbeda dari yang lainnya. Jadi memang enaknya tuh ngopi memang pas cuacanya tuh lagi dingin. Kalau kita ngopi anget-anget tapi cuacanya lagi panas, itu kan kayaknya bukannya seger malah makin panas gitu kan. Dan cocok banget kalau aku bilang ya, wisata kopi tematik itu lokasinya harus berada di sekitar pegunungan atau memang hutan-hutan yang wilayahnya tuh asri banget. Terus selanjutnya kalian juga bisa mampir ke kebun kopi Malabar yang ada di Jawa Barat. Di mana wisata kopi kebun Malabar ini tuh berada di ketinggian 1400 sampai di 1800 mdpl dengan suhu 15 sampai 21 derajat Celcius. Kebun kopi Malabar ini menyajikan pengalaman menikmati kopi Arabica yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kopi Arabica Malabar Jaya Pringer ini diproses dengan sangat spesial. Sebab seluruh proses sortir buah kopi mulai dari pengupasan juga, pencucian dan pengeringan ini menggunakan standar operasional produksi yang tentunya dengan pengawasan tenaga ahli profesional. Dan tidak hanya itu, kopi Arabica Malabar juga memiliki karakteristik yang unik, yaitu rasanya yang kental dengan dominan rasa coklat berpadu rempah di akhir seruputan. Selain minum kopi, wisatawan juga bisa berkeliling perkebunan kopi sambil melihat langsung proses memetik kopi khas dari Malabar itu sendiri. Nah, itulah teman-teman beberapa destinasi wisata tematik kopi di Indonesia yang bisa kalian kunjungi mungkin setelah pandemi usai, atau kayaknya sekarang udah bisa ya. Tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan ketika kalian main ke daerah wisata tematik kopi. Karena menurut aku nih penting banget ya kita belajar atau pengetahuan kita tentang kopi. Kenapa? Bukan hanya karena kita pecinta kopi atau senang kopi, bisnis kopi di Indonesia saat ini tuh lagi melambung tinggi banget teman-teman. Jadi memang banyak bisnis yang fokusnya itu di bidang kopi, karena kopi Nusantara di Indonesia juga lagi maju-majunya banget. Jadi nggak ada salahnya kita tahu paling nggak sedikit lah ya tentang pengolahan kopi mulai dari pemetikan sampai kopi yang diolah dan bisa diminum secara langsung. Tapi yang perlu dicatat kalau kalian memang benar-benar tujuan wisatanya adalah pengen tahu pengetahuan tentang kopi, at least kalian tuh harus mengajak orang-orang yang memang paham dengan proses pengolahan kopi, atau setidaknya kalian harus memastikan nih wisata tematik kopi yang kalian kunjungi itu menyediakan tour guide gitu kali ya bahasanya, yang bisa membantu kalian memahami proses pengolahan kopi. Karena kalau kalian datang langsung terus ngelihat langsung tapi tanpa paham ini proses apa dan tujuannya apa, tuh kayaknya menurut aku tuh kita pulang-pulang kosong gitu. Jadi sayang, mendingan sekalian wisata tapi sekalian juga kita belajar. Nah gitu teman-teman, gimana nih generasi milenial dan Gen Z sejauh ini dari informasi yang aku kasih tahu ke kalian? Apakah kalian jadi lebih tertarik untuk belajar kopi atau justru kayak yang penting menikmati kopi aja lah? Ya pokoknya apapun itu ya, buat kalian yang belajar ataupun kalian yang hanya mengkonsumsi kopi, kita juga harus sama-sama support kopi lokal di Indonesia, karena itu juga secara tidak langsung kita membantu perekonomian daerah-daerah yang memang memproduksi kopi Nusantara di Indonesia. Dan gak berasa nih sudah kurang lebih 30 menit aku ngoceh di depan kalian ya, kasih informasi tentang kopi Nusantara di Indonesia. Aku harus pamit undur diri dulu, tapi jangan sedih karena masih banyak informasi lainnya yang bisa aku kasih tahu ke kalian tentunya di episode items lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye.